Banyak orang mungkin mempunyai masa lalu yang buruk, namun masa lalu yang buruk bukan berarti seseorang tersebut tidak akan pernah bisa berubah menjadi lebih baik. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official, dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bola Sangkar 2022. Namun sebelum ke pembahasannya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, ada Dewi Lambangsari dari Blitar, Beno Maulana dari Belitang, Albil Ahmad dari Subang, Hilmi dari Purbolinggo, Yusri Onyong dari Lombok, Kadekuna dari Bali, Sang Bintang Muda dari Ponorogo, Neneng Sondari, Edi dari Batam, Leto Alves dari Timur Leste, serta seluruh penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Berlatar di Kolkata, film diawali dengan sebuah penculikan kepada gadis-gadis oleh sekelompok gangster. Di mana ternyata gangster-gangster tersebut adalah bawahan dari seorang mafia internasional bernama Alexander, dan tujuan dari penculikan kepada para gadis tersebut adalah untuk diperjualbelikan. Bukan hanya para gangster, namun dalam bisnisnya tersebut, Alexander juga memiliki bawahan dari kepolisian dan bahkan petugas pelabuhan, sehingga truk-truk dan kapal-kapal yang membawa gadis-gadis yang ia perdagangkan bisa dengan mudah selalu lolos dari pemeriksaan. Total sudah ada 60 lebih gadis yang telah diculik oleh anak buah Alexander di Kolkata, sehingga penculikan-penculikan tersebut membuat para orang tua menjadi sangat cemas dan menuntut kepolisian untuk segera menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, pihak kepolisian pun memutuskan untuk mengirim kelompok pasukan khusus untuk menangkap gerbong penculikan gadis-gadis tersebut. Namun sayangnya, rencana yang telah disusun matang oleh pihak kepolisian dalam operasi penggerbegan terhadap para penculik tersebut dibocorkan oleh salah satu anggota polisi yang merupakan anak buah Alex, di mana polisi anak buah Alex yang bernama Kang Bagas ini menelpon dan memberitahukan semua rencana pihak kepolisian kepada salah satu pentolan kelompok Alex yang juga merupakan adiknya Alex bernama Charles. Ini pebenguknya. Sehingga ketika sebuah tim pasukan khusus yang dipimpin oleh seseorang yang kita panggil saja dia dengan sebutan si pimpinan ini melakukan sebuah penggerbegan untuk menangkap para penculik, tiba-tiba pasukannya ditembaki dan si pimpinan dikepung dari berbagai arah, di mana karena informasi penggerbegannya sudah dibocorkan oleh Kang Bagas, alih-alih bisa menggerbek, operasi penggerbegan itu pun malah berubah menjadi sebuah jebakan yang menewaskan seluruh pasukannya. Sementara si pimpinan itu sendiri dibawa ke hadapan Alex. Di momen itu, Alex menjelaskan bahwa jika seandainya ada seseorang yang berniat menyerang kerajaannya, maka dia akan langsung mendapatkan informasi dan bahkan biodata dari orang tersebut. Oleh karena itu, kerajaan yang dia pimpin tidak akan pernah bisa diruntuhkan, ungkap Alex. Mendengar itu, si pimpinan pun mengatakan bahwa mungkin saat ini dia tidak akan bisa selamat, tapi dia yakin suatu saat Tuhan akan melahirkan para pejuang-pejuang yang baru seperti dirinya yang akan menghentikan Alex. Lalu Alex menjawab bahwa untuk menghentikan dirinya, pejuang seperti si pimpinan tidak akan pernah bisa melakukannya, karena untuk menghentikannya dibutuhkan seorang mafia yang lebih besar daripada dirinya, ungkap Alex. Dan setelah itu, di tengah-tengah situasi genting di Kolkata, seorang pria lugu yang berasal dari Hyderabad bernama Sangkar justru malah datang ke Kolkata bersama adik perempuannya yang bernama Maha. Dan di sana, mereka tinggal di sebuah kontrakan milik salah satu kenalannya. Oh, bau. Dan maksud kedatangan Sangkar ke Kolkata adalah untuk menemani Maha melanjutkan kuliahnya. Karena konon katanya, Kolkata memiliki kampus terbaik untuk Maha yang merupakan jenius dalam melukis. Setelah mendapatkan tempat tinggal, Sangkar mengantar Maha menuju sebuah kampus untuk mendaftarkan Maha sebagai mahasiswa di sana. Dan meski pada awalnya si Bu Rektor tidak mau menerima Maha karena penerimaan mahasiswa baru sudah ditutup sejak 2 bulan yang lalu, namun karena dia melihat bakat Maha yang sangat luar biasa, akhirnya si Bu Rektor pun mau menerima Maha menjadi mahasiswa di sana. Lalu, setelah mendapatkan tempat tinggal dan mendaftarkan Maha ke sebuah kampus, untuk bisa bertahan hidup di Kolkata, Sangkar pun mencari sebuah pekerjaan.
Dan dengan bantuan pemilik kontrakannya, Sangkar diperkenalkan kepada seorang bos taksi bernama Famsi untuk melamar menjadi salah satu supir taksi di perusahaannya. Anai, mi Karena keluguan Sangkar membuat Famsi menyukainya, sehingga tanpa butuh waktu lama, Famsi pun menerima Sangkar sebagai salah satu supir taksinya. Sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, Sangkar pun memberitahu Maha tentang keberhasilannya mendapatkan sebuah pekerjaan, dan Maha pun sangat senang mendengar keberhasilan kakaknya, serta tak lupa mendoakan agar Sangkar mendapatkan penumpang pertama yang baik. Tak lama setelah itu, ada seorang pengacara wanita bernama Lasya yang harus buru-buru pergi ke pengadilan untuk menangani sebuah kasus. Namun sayangnya, di saat itu mobilnya harus mogok di dekat di mana Sangkar berada. Sehingga Lasya yang sudah tidak punya waktu dan harus segera sampai di pengadilan, menjadi penumpang pertama Sangkar dalam pekerjaannya. Sesampainya di pengadilan, Lasya yang terburu-buru membuatnya lupa membayar ongkos dan langsung pergi bersama para asistennya. Namun alangkah kecewanya Lasya saat para asistennya memperlihatkan saksi untuk kasus mereka. Si saksi tersebut dalam keadaan mabuk dan tidak stabil. Hal itu membuat Lasya bingung karena tidak mungkin dia memenangkan kasus dengan saksi yang sedang mabuk. Namun di tengah-tengah kebingungannya, datanglah Sangkar yang datang mencari Lasya guna menagih ongkos taksi yang belum dibayarnya. Melihat itu, Lasya pun mempunyai sebuah ide, yaitu Lasya berniat menjadikan Sangkar yang terlihat sangat polos dan lugu tersebut sebagai seorang saksi. Awalnya, Sangkar tidak mau melakukan kebohongan tersebut. Namun setelah Lasya memperlihatkan dan menjelaskan bahwa kasus yang dibelanya adalah untuk menyelamatkan sebuah keluarga, Sangkar pun mau berbohong dan menjadi saksi palsu. Lalu, karena Sangkar tidak bisa berbahasa Bengali, Lasya pun menyuruh Sangkar berakting menjadi orang bisu. Dan tugas Sangkar hanya sebatas mengangguk dan menggelengkan kepala sesuai instruksi yang diberikan oleh Lasya. Singkat cerita, persidangan pun dimulai, dan berkat keterangan yang diberikan Lasya serta kesaksian yang dipersaksikan Sangkar dengan anggukan dan gelengan kepalanya, membuat hakim sampai terharu dan memutuskan untuk memenangkan Lasya. Namun di saat hakim akan membuat putusan untuk memenangkan Lasya, tiba-tiba tiba-tiba Maha menelpon yang membuat Sangkar refleks mengangkatnya. Melihat itu, hakim pun colohok karena saksi yang katanya bisu ternyata bisa teleponan dengan seseorang. Oleh karena itu, semua kebohongan Lasya pun menjadi terbongkar. Dan karena kebohongan tersebut, membuat hakim tidak jadi memenangkan Lasya. Bahkan, tidak hanya kalah dalam persidangan ini, tapi Lasya juga diberikan hukuman oleh hakim, yaitu Lasya akan diskors selama 3 tahun. Sehingga, karena kejadian itu, membuat Lasya sangat marah dan membenci Sangkar, karena Lasya menganggap bahwa Sangkar telah menghancurkan karirnya. Sementara itu, Sangkar kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai supir taksi, dan kali ini dia mendapatkan seorang penumpang baru bernama Srikar, yang merupakan seorang pilot dari Dubai yang baru saja pulang ke India. Namun di saat itu, Maha menelpon Sangkar dan meminta Sangkar untuk menjemputnya. Dan sebagai seorang kakak yang baik, Sangkar pun berniat menjemput Maha walaupun dia sedang bekerja. Tak lupa, Sangkar meminta izin terlebih dahulu kepada Srikar untuk menjemput adiknya, dan Srikar pun mengizinkannya. Sesampainya di kampus, Srikar yang melihat Maha sepertinya merasakan deg-deg ser kepada Maha. Lalu, Sangkar pun mengantarkan Srikar ke rumahnya, di mana ternyata Srikar merupakan adik dari Lasya. Dan Srikar yang jahil kepada kakaknya menertawakan dan mengolok-olok Lasya saat dia tahu bahwa kakaknya diskors dan saat ini menjadi pengangguran. Sehingga hal itu membuat Lasya semakin marah. Sementara itu, untuk merealisasikan usahanya menangkap para penculik gadis, para polisi mengumpulkan seluruh supir taksi dan tukang beca yang ada di kota, di mana di sana polisi menjelaskan tentang penculikan kepada para wanita yang saat ini menjadi masalah serius di kotanya. Lalu, si Pak Kepala Polisi ini menjelaskan bahwa penculikan-penculikan tersebut didalangi oleh para mafia internasional.
di mana mafia-mafia tersebut merupakan 3 bersaudara, dan 3 bersaudara tersebut adalah yang pertama bernama Bretel, dan yang kedua yang merupakan kakaknya Bretel, dia bernama Charles, dan yang terakhir yang merupakan pemimpin dari para mafia penculik wanita dan merupakan kakak pertama dari 3 bersaudara bernama Alexander. Kemudian, polisi membagikan sebuah kertas kepada seluruh supir taksi dan beca, di mana kertas-kertas tersebut berisi foto-foto anak buah dari 3 bersaudara. Dan setelah itu, Pak polisi ini menjelaskan bahwa supir taksi dan beca sudah seperti pengawas di kota yang memiliki jangkauan yang lebih luas dalam memantau kota. Oleh karena itu, jika seandainya di antara mereka ada yang melihat orang-orang yang ada di selembaran yang diberikan polisi, maka dimohon untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan polisi menjamin kalau identitas si pelapor akan aman. Di keesokan harinya, Srikar yang sudah sangat mencintai Maha mencoba membuntuti Maha. Namun ternyata Maha sudah mengetahui hal itu. Karena ternyata itu bukanlah kali pertama Srikar mengikuti Maha. Karena ternyata di hari-hari sebelumnya Srikar juga datang ke kampus dan ke rumah Maha untuk membuntuti Maha. Mengetahui bahwa dia sudah ketahuan selalu mengikuti Maha, Srikar pun mencoba mengajak Maha untuk berbicara. Namun Maha tidak mau mendengarkan dan pergi begitu saja. Dan di saat itu, ternyata Sangkar juga ada di tempat tersebut dan dia menghampiri Srikar yang selalu membuntuti Maha lalu mengatakan bahwa Sangkar sangat menyayangkan kalau lelaki terpelajar seperti Srikar melakukan hal seperti itu. Mendengar itu, Srikar yang tidak mau salah paham pun menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menggoda Maha, melainkan dia tulus mencintai Maha dan ingin menikah dengannya. Mendengar itu, Sangkar pun mengatakan bahwa sebaiknya Srikar memberitahu Maha jika memang dia mencintainya. Dan setelah mengatakan cintanya, Srikar harus menghormati apapun jawaban yang akan diberikan oleh Maha, ungkap Sangkar. Setelah itu, Sangkar pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Namun di saat itu, dia melihat gerombolan preman penculik wanita yang ada di daftar buronan yang diberikan oleh polisi. Sehingga, Sangkar pun mengikuti kemana perginya para preman tersebut sambil menelpon kepolisian. Oleh karena itu, polisi pun mampu menggerebek tempat di mana para preman tersebut menangkap para wanita yang mereka culik dan menyelamatkan banyak korban. Setelah itu, polisi pun mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan keberhasilan mereka dalam melacak sindikat perdagangan wanita dan membunuh beberapa anggota mereka serta menyelamatkan banyak korban. Dan polisi mengatakan bahwa hal itu adalah berkat seorang informan yang memberikan informasi yang sangat akurat kepada kepolisian. Hal itu membuat 3 bersaudara yang menonton TV menjadi sangat marah karena setelah sekian lama, kini aktivitas mereka dapat terlacak oleh polisi. Oleh karena itu, Charles pun menelpon Chotu alias Bretel dan mengatakan bahwa Alex sangat marah dengan kejadian tersebut, sehingga Charles akan pergi ke Kolkata untuk mencari dan membunuh informan yang telah melaporkan aktivitas mereka kepada polisi. Mendengar itu, Chotu pun mengatakan bahwa itu tidak perlu, karena saat ini anak buah mereka di kepolisian sedang mencari informan yang telah melaporkan kegiatan mereka kepada polisi. Dan tak butuh waktu lama bagi Bretel alias Chotu untuk mencari informan yang ia cari. Karena di malam itu juga, Chotu akhirnya mendapatkan identitas dari Sangkar dan tempat di mana dia saat ini berada. Oleh karena itu, Chotu langsung mengirim anak buahnya ke tempat di mana Sangkar berada dan menculiknya lalu membawanya ke hadapan Chotu. Kemudian, Chotu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sangkar dengan sangat sadis lalu menggantungkan kalimat informan polisi di lehernya, kemudian membuang mayatnya di jembatan, agar semua masyarakat kota bisa melihat kengerian dari kelompoknya, ungkap Chotu. Dan setelah mengatakan itu, Chotu dan sebagian dari anak buahnya pun pergi ke dalam ruangan kapal untuk menikmati narkoba. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu ruangan mereka, di mana ternyata itu adalah Sangkar yang masih sehat walafiat tanpa ada satu goresan luka pun di tubuhnya. Melihat Sangkar yang masih hidup, si rambut pelangi pun heran lalu menodongkan pistolnya dan berniat membunuh Sangkar. Namun sebelum si rambut pelangi sempat menembakkan pistolnya, tiba-tiba Sangkar yang sejak awal kita sangka adalah pria polos dan lugu pun membunuh si rambut pelangi dengan sangat sadis. Dan oleh karena itu, gedebukan pun terjadi.
Melihat keberingasan dari Sangkar, membuat Chotu ketakutan dan mengira bahwa Sangkar adalah polisi atau Interpol yang sedang menyamar. Mendengar itu, Sangkar pun menjawab bahwa dia bukanlah polisi ataupun Interpol, melainkan seorang pembunuh yang sedang menyamar, ungkap Sangkar. Lalu Chotu pun berusaha melarikan diri, namun Sangkar berhasil mengejar dan menjatuhkannya, dan Sangkar pun menghajar Chotu habis-habisan. Dan di saat itu, Maha menelpon Sangkar untuk menanyakan mengapa sudah selarut ini namun Sangkar belum pulang, yang membuat Sangkar menyumpal mulut Chotu dengan kakinya agar tidak berisik, lalu menjawab telepon Maha dan mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Kemudian, Sangkar menjelaskan kepada Chotu bahwa sebenarnya Sangkarlah orang yang sengaja menyuruh temannya untuk mencuri HP dari Kang Bagas, lalu mengirimkan identitas Sangkar kepada Chotu agar Chotu mencari dan menangkap Sangkar. Sehingga dengan itu, tanpa harus melakukan pencarian, Sangkar bisa dengan mudah menemukan Chotu untuk menghabisinya, ungkap Sangkar. Dan setelah itu, Sangkar pun mengirim Chotu ke alam baka. Singkat cerita, karena kematian Chotu adiknya, Charles dan seluruh anak buahnya langsung datang ke Kolkata, di mana di sana Charles dibuat sangat marah dengan kematian adiknya tersebut. Lalu, untuk mencari pembunuh adiknya, Charles mendatangi kapal yang menjadi markas Chotu. Namun sayangnya, CCTV di kapal tersebut telah dihancurkan oleh si pembunuh, sehingga Charles tidak bisa melihat CCTV. Tapi kemudian di sana, Charles melihat kapal pesiar yang terparkir di pinggir kapal Chotu, sehingga Charles menduga bahwa mungkin ada CCTV di kapal tersebut yang berhasil merekam kejadian pembunuhan Chotu, sehingga Charles menyuruh anak buahnya untuk segera mendapatkan CCTV di kapal tersebut. Sementara itu di tempat lain, orang tua Srikar mendatangi kediaman Sangkar untuk melamar Maha, dan ternyata baik Sangkar maupun Maha menerima lamaran tersebut. My love success, sister. Singkat cerita, malam pun kembali gelap. Dan di malam itu, Kang Bagas akhirnya mendapatkan rekaman CCTV dari kapal pesiar yang berhasil merekam kejadian pembunuhan kepada Chotu, lalu memberikannya kepada Charles. Dan dari rekaman tersebut, membuat Charles menyadari bahwa di saat si pembunuh membunuh adiknya, dia sempat melakukan panggilan telepon. Oleh karena itu, Charles menyuruh anak buahnya untuk melacak panggilan di daerah pembunuhan Chotu di waktu di mana Chotu dibunuh. Maka dengan itu, Charles akan menemukan si pembunuh. Kembali kepada Sangkar, di mana akhirnya acara pertunangan antara Maha dan Srikar pun akan segera dilaksanakan, sehingga Lasya yang merupakan kakak dari Srikar pun menghadiri acara tersebut. Lalu, Lasya menghampiri Maha dan memuji kecantikan calon adik iparnya tersebut. Dan di sana, Lasya juga mengajak Maha untuk mengobrol dan berbincang-bincang dengan ramah. Namun alangkah terkejutnya Lasya saat mengetahui bahwa calon adik iparnya adalah adik dari Sangkar, orang yang sangat dia benci, karena dianggap sebagai orang yang telah menghancurkan karirnya. Oleh karena itu, Lasya pun menyuruh semua orang untuk membatalkan acara pertunangannya. Namun tidak ada yang mau mendengarkan Lasya dan acara tetap dilanjutkan dengan aman. Setelah acara pertunangan selesai, Lasya yang sangat kesal kepada Sangkar pun berniat mengerjai Sangkar. Di mana di saat itu, Lasya mendatangi Maha dan Srikar yang sedang berduaan, lalu mengatakan bahwa Lasya sudah menyewakan sebuah kapal untuk Srikar dan Maha agar bisa berkencan. Namun untuk lebih menikmati waktu berdua mereka, Lasya mengambil HP mereka berdua agar tidak ada yang mengganggu keromantisan di antara mereka. Dan setelah itu, Maha dan Srikar pun menaiki kapal. Dan disinilah semua rencana Lasya dimulai. Di mana Lasya menelpon Sangkar yang sedang bekerja, lalu mengatakan bahwa Lasya melihat Maha diculik. Oleh karena itu, Lasya menyuruh Sangkar untuk segera datang ke sana. Mendengar itu, dengan panik dan tergesa-gesa, Sangkar pun segera mendatangi tempat yang dikatakan oleh Lasya. Namun alangkah marahnya Sangkar ketika dia tahu bahwa Lasya hanyalah mengerjai dirinya. Karena ternyata Maha dalam keadaan baik-baik saja dan sedang bersama Srikar. Melihat kekesalan di wajah Sangkar, malah semakin membuat Lasya puas dan mengolok-olok Sangkar, yang membuat Sangkar semakin marah dan melampiaskan kemarahannya tersebut dengan memukul tembok di sampingnya tanpa tembok tersebut bisa melawan dan runtuh. Lalu setelah itu, Sangkar mengatakan bahwa Maha sangatlah berharga bagi dirinya. Maha segalanya baginya, dan Sangkar tidak bisa hidup tanpa Maha. Jika Maha terluka, hati Sangkar akan merasa sakit.
Oleh karena itu, Sangkar mengingatkan kalau Lasya jangan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Dan setelah itu, Sangkar pun pergi. Hal itu membuat Lasya yang tadinya sangat membenci Sangkar, kini rasa bencinya berubah menjadi rasa kagum dengan sosok Sangkar yang terlihat lugu, namun ternyata sangat kuat dan merupakan sosok kakak yang baik dan dewasa, serta sangat menyayangi adiknya. Sehingga di sana, sepertinya Lasya mulai merasakan deg-deg ser kepada Sangkar. Tower activated. Yes. Sementara itu, anak buah Charles akhirnya bisa menemukan panggilan di waktu dan tempat di mana Chotu dibunuh. Lalu, anak buah Charles menjelaskan, jika seandainya si pembunuh tersebut melakukan panggilan selama 3 menit, maka mereka akan menemukan lokasi dari si pembunuh Chotu. Dan di malam itu, ternyata momennya bersamaan dengan Maha dan Srikar serta seluruh keluarganya yang sedang berbelanja untuk keperluan pernikahan. Lalu di sana, Lasya menyuruh Maha untuk menelpon Sangkar yang sedang berbelanja keperluan Maha secara terpisah. Kemudian, Lasya merebut telepon Maha dan mengajak Sangkar untuk berbelanja bersama. Lalu Lasya menyuruh Sangkar untuk Sherlock kepadanya. Dan dengan panggilan tersebut, membuat anak buah Charles bisa melacak keberadaan Sangkar, lalu menyuruh beberapa anak buahnya untuk pergi dan bersiap membunuh Sangkar. Namun alangkah terkejutnya Charles ketika si operator mengatakan bahwa lokasi Sangkar berada dekat dengan mereka. Bahkan, Sangkar semakin mendekati gedung tempat mereka berada. Dan kini, Sangkar sudah menaiki lift dan menuju lokasi tempat mereka berada, yang membuat Charles menyuruh anak buahnya untuk bersiap di depan lift. Dan saat lift terbuka, ternyata alangkah kagetnya Charles saat melihat seluruh anak buah yang dia kirim barusan telah berubah menjadi mayat, yang membuat Charles akhirnya menyadari bahwa sebenarnya mereka bukan sedang berburu, melainkan sedang diburu. Lalu Sangkar pun datang dari arah jendela, lalu membunuh beberapa anak buah Charles. Dan oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Dengan hanya seorang diri saja, Sangkar berhasil meratakan para pasukan Charles tanpa tergores sedikit pun. Hal itu membuat Charles ketakutan dan berniat melarikan diri. Namun, Sangkar berhasil mengejar, lalu membunuh seluruh pasukan Charles yang masih tersisa dan menghajar Charles hingga HP-nya terjatuh. Bersamaan dengan terjatuhnya HP Charles, Alex menelpon Charles. Namun alangkah terkejutnya Alex karena yang mengangkat bukanlah Charles. Dan sambil menghajar Charles, Sangkar berbicara kepada Alex sehingga Alex bisa mendengar teriakan kesakitan dari Charles adiknya, di mana Sangkar mengatakan kepada Alex bahwa dia telah membunuh Brettel alias Chotu. Dan saat ini, Sangkar juga akan membunuh Charles, di mana itu artinya Sangkar menantang Alex dan seluruh jaringannya untuk datang ke Kolkata. Karena di sana, Sangkar akan membinasakan Alex dan semua jaringannya, ungkap Sangkar. Kemudian, Sangkar mengakhiri pembicaraan mereka dan bertepatan dengan kedatangan Lasya yang mencari Sangkar untuk berbelanja bersama, Sangkar memenggal kepala Charles, di mana hal itu membuat Lasya ketakutan dan berniat melarikan diri. Namun Sangkar menghalanginya lalu menghampirinya. Di momen itu, Lasya mengatakan bahwa Sangkar adalah seorang pembunuh, dan Sangkar sangat membuatnya ketakutan. Mendengar itu, Sangkar mengatakan bahwa dia memanglah seorang pembunuh. Bahkan, Sangkar menjelaskan bahwa bukan hanya mereka yang telah Sangkar bunuh, tapi sejak dulu Sangkar memanglah seorang pembunuh, dan di kemudian hari Sangkar juga akan melakukan pembunuhan lagi, ungkap Sangkar. Mengetahui kenyataan mengerikan itu, Lasya mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan adiknya menikahi adik dari seorang pembunuh. Dan disinilah kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika Sangkar mengatakan bahwa Maha bukanlah adiknya. Sehingga di sini semuanya terungkap, di mana Sangkar menceritakan semua kebenaran tentang dirinya dan masa lalunya kepada Lasya. Sehingga kita pun dibawa ke dalam flashback Sangkar.
1 tahun yang lalu di Hyderabad. Di waktu itu, Sangkar yang bernama asli Bola Sangkar adalah seorang preman terkenal yang paling ditakuti di Hyderabad, dan pekerjaannya adalah seorang preman bayaran yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan dari setiap orang yang membayarnya. Dan kehebatan Bola sangat terbukti saat bahkan pasukan polisi tidak mampu menangani para gangster sehingga mereka ditangkap dan dikurung oleh gangster tersebut. Satu anggota polisi yang berhasil melarikan diri mendatangi markas Bola lalu membayar Bola untuk melawan gangster yang dipimpin oleh orang yang bernama Jitu serta menyelamatkan rekan-rekan polisinya. Dan dengan bayaran uang tersebut, Bola pun langsung mendatangi markas Jitu, lalu melawan semua pasukan Jitu seorang diri dan mengalahkan mereka semua. Entah si Bola ini cucunya Superman atau mungkin bapaknya Samson Betawi otot kawat tulang besi, tapi seperti biasa, tanpa tergores sedikit pun, Bola mengalahkan semua anak buah Jitu serta menghajar Jitu di hadapan semua orang dan menyelesaikan misinya. Dan inilah Bola, sang jagoan dari kota Hyderabad. Di malam harinya, saat hujan sedang lebat, Bola yang sedang mabuk karena pulang dari sebuah pesta, berjalan sendirian dengan sempoyongan. Dan di saat itu, Jitu yang ingin membalas dendam, membokong dan menyerang Bola dengan menusuknya, yang membuat Bola, bapak dari Samson Betawi otot kawat tulang besi, akhirnya tergeletak lemas tak berdaya dan mengalami perdarahan hebat. Namun untunglah, di saat itu, secara tidak sengaja, Maha menemukan Bola lalu membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, karena prosedur rumah sakit yang sangat ribet meskipun Bola sudah dalam keadaan gawat darurat, agar Bola segera mendapatkan penanganan, Maha akhirnya berbohong dengan mengatakan bahwa Bola adalah kakaknya. Sehingga dengan pengakuan itu, rumah sakit pun segera memberikan tindakan gawat darurat kepada Bola. Sementara Maha menyelesaikan administrasi dari Bola. Dan tidak hanya itu, bahkan karena kebetulan ternyata golongan darah mereka sama dan Bola membutuhkan banyak darah, Maha pun mendonorkan darahnya untuk Bola dan siang malam menunggu dan menemani Bola di rumah sakit. Sampai akhirnya, setelah kurang lebih 2 hari mendapatkan perawatan, perawat rumah sakit mengatakan bahwa kondisi Bola sudah membaik dan sudah bisa pulang. Mendengar itu, akhirnya Maha pun memutuskan untuk pulang karena dari kemarin dia belum pulang ke rumah. Namun sayangnya, saat Maha pulang, Bola masih belum terbangun, sehingga Bola tidak mengetahui siapa orang yang telah menolongnya. Singkat cerita, 2 bulan pun telah berlalu sejak tragedi penusukan kepada Bola yang dilakukan oleh Jitu. Di saat itu, rumah Maha didatangi oleh beberapa preman, di mana para preman tersebut mengancam ayah Maha agar mau menjual dan mengosongkan rumahnya, karena di sana akan dilakukan sebuah pembangunan pusat perbelanjaan. Namun karena ayah Maha tidak mau menjual rumahnya karena rumah tersebut merupakan kenang-kenangan dari karuhun atau leluhurnya, para preman itu pun mengacak-ngacak rumah ayah Maha. Lalu, di hadapan seluruh keluarganya, pimpinan preman yang bernama Mang Tatang ini mengancam ayah Maha dan mengatakan bahwa Mang Tatang memberi ayah Maha waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah. Dan jika ayah Maha masih tidak mau mengosongkan rumah, maka kau dan keluargamu akan kehilangan nyawa, ungkap Mang Tatang. Dan setelah itu, Mang Tatang pun pergi. Mendengar ancaman dari Mang Tatang, Maha pun mengajak ayahnya untuk melapor kepada polisi dan meminta perlindungan. Tapi sahabat Maha yang bernama Cairoh mengatakan bahwa untuk menangani orang-orang seperti itu, maka jangan melapor kepada polisi. Tapi Cairoh mengajak Maha untuk meminta bantuan kepada Bola. Melihat Bola, Maha pun mengatakan kepada Cairoh bahwa Bola adalah orang yang pernah Maha tolong. Mendengar itu, Cairoh pun mengatakan kepada Maha agar sebaiknya Maha mengatakan kepada Bola bahwa dia adalah orang yang telah menolong Bola, agar Bola mau membantu dengan alasan membalas budi. Namun permintaan Cairoh tersebut ditolak oleh Maha karena Maha menganggap bahwa dengan melakukan hal itu, maka dia sudah menolong orang dengan tidak tulus. Oleh karena itu, Maha pun menghampiri Bola, lalu meminta bantuan kepada Bola dengan bayaran uang seperti pelanggan-pelanggan Bola yang lainnya untuk melawan para preman yang mengancam keluarganya, tanpa memberitahu Bola bahwa Maha adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya.
Dan singkat cerita, dengan bayaran yang diberikan Maha, Bola pun menerima pekerjaan itu, lalu pergi ke rumah Maha bersama para anak buahnya untuk menjaga rumah Maha. Sehingga ketika para preman anak buah Mang Tatang kembali ke rumah Maha untuk mengancam ayah Maha, para preman tersebut tidak berani mendekat karena ada Bola. Oi, Laford! Iala sandi illu bola shelter. Mi headlu. Melihat itu, membuat Maha dan keluarganya sangat bahagia dan menganggap Bola sebagai pahlawan mereka. Namun di sisi lain, anak buah Mang Tatang melaporkan kejadian tersebut kepada Mang Tatang. Sehingga membuat Mang Tatang yang mengetahui bahwa Bola bergerak hanya karena uang, menelpon Bola lalu menawarkan uang yang sangat fantastis kepada Bola. Di mana Mang Tatang menjanjikan uang sebanyak 10 lak jika Bola bisa membuat ayah Maha dan keluarganya mengosongkan rumahnya. फिर से बोल. Mendengar uang sebanyak itu, tanpa basa-basi, Bola pun menyetujui permintaan Mang Tatang. Lalu, Bola mendatangi ayah Maha, dan dengan sedikit drama serta jebakan, Bola membuat ayah Maha menandatangani surat persetujuan penjualan rumahnya. Karena ayah Maha yang sudah menganggap Bola sebagai pahlawan, dia percaya dengan Bola, sehingga menandatangani surat tersebut dengan sukarela dan tanpa curiga. Tidak hanya itu, bahkan dengan sedikit tipuannya, Bola pun berhasil mendapatkan surat-surat rumah dari ayah Maha. Lalu, Bola pun keluar untuk mengambil uang 10 lak tersebut dari anak buah Mang Tatang yang masih menunggu di luar. Dan dari anak buah Mang Tatang tersebut, anak buah Bola mengetahui bahwa harga rumah ayah Maha adalah senilai 4 kror. Sehingga Bola kembali menelpon Mang Tatang dan meminta tambahan uang 2 kror lagi dari Mang Tatang jika Mang Tatang mau semuanya berjalan dengan lancar. Namun Mang Tatang hanya mau memberikan Bola tambahan uang sebanyak 1 kror lagi saja. Dan Bola pun menyetujui hal itu. Lalu, agar semuanya berjalan dengan cepat, Bola pun langsung berbicara kepada ayah Maha dan mengatakan semua kebenarannya bahwa surat yang barusan ditandatangani oleh ayah Maha adalah surat persetujuan penjualan rumahnya. Lalu mengancam ayah Maha serta semuanya agar mengosongkan rumahnya dalam waktu 10 hari. Dan untuk memastikan bahwa Maha serta keluarganya akan mengosongkan rumahnya, Bola pun mengajak semua anak buahnya untuk pindah dan tinggal di rumah Maha. Di malam harinya, Bola berpesta sambil minum minuman keras di rumah keluarga Maha. Dan di sana, Bola kembali teringat dengan sosok wanita yang telah menolongnya tempo hari. Lalu, dia menceritakan kejadian saat dia mabuk dan ditikam oleh Jitu lalu ditolong oleh seorang wanita kepada teman-temannya. Dan karena kejadian tersebut, Bola menganggap bahwa wanita yang telah menolongnya tersebut adalah malaikatnya. Namun sayangnya, Bola tidak tahu siapa wanita itu dan di mana dia berada. Seandainya saja Bola tahu di mana wanita yang telah menolongnya itu, maka Bola akan memberikan segalanya untuk wanita itu, ungkap Bola. Mendengar itu, Cairoh yang menguping pembicaraan yang Bola katakan tersebut, menghampiri Bola lalu mengatakan bahwa wanita yang telah menolong Bola adalah Maha sahabatnya. Namun sayangnya, bukannya berterima kasih, justru Bola malah marah kepada Cairoh dan Maha, karena Bola menganggap bahwa mereka telah menguping pembicaraannya sehingga berpura-pura mengaku sebagai wanita yang telah menolong Bola untuk memanfaatkan kesempatan agar Bola mengembalikan rumahnya. Lalu Maha menghampiri ayahnya dan mengatakan bahwa semuanya akan sia-sia saja. Mendengar itu, ayahnya pun menjawab bahwa semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Yang mereka harus lakukan adalah berperilaku seperti biasanya, berbuat baik, dan menyayangi semua orang termasuk Bola dan kawan-kawan. Sehingga singkat cerita, setelah beberapa hari Bola dan anak buahnya tinggal di rumah Maha, kasih sayang yang diberikan Maha dan keluarganya membuat anak buah Bola menjadi lebih dekat dan semakin akrab dengan Maha dan keluarganya. Kebaikan dan kasih sayang yang diberikan Maha dan keluarganya berhasil meluluhkan hati dari anak buah Bola, sehingga mereka menangis merasa bersalah atas sikap jahat yang telah mereka lakukan. Namun tidak dengan Bola. Dia masih cuek dan acuh serta masih mementingkan uang yang akan dia dapatkan dari rumah ayah Maha. Meskipun semua anak buahnya kini sudah tidak menemaninya lagi dan lebih memilih memihak kepada keluarga Maha. Bahkan saat Maha berlutut dan memohon agar dokumen rumahnya dikembalikan karena itu adalah masa depannya agar Maha bisa membayar uang kuliahnya, Bola tidak peduli dengan itu dan mengusir Maha. Di keesokan harinya, Bola ditelepon oleh Mang Tatang yang mengatakan
bahwa meskipun saat ini Mang Tatang sudah mendapatkan dokumen-dokumen rumah Ayah Maha, namun untuk bisa memiliki rumah tersebut, ternyata Mang Tatang juga membutuhkan tanda tangan Maha. Oleh karena itu, sebelum Mang Tatang memberikan uang 1 crore yang merupakan bagian Bola, Mang Tatang menyuruh Bola untuk terlebih dahulu membawa Maha ke hadapan Mang Tatang untuk menandatangani berkasnya. Lalu Bola pun mengiyakan permintaan dari Mang Tatang dan mendatangi Ayah Maha untuk menanyakan keberadaan Maha. Dan Ayah Maha mengatakan bahwa saat ini Maha sedang kuliah di kampusnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, Bola pun langsung tancap gas ke kampus Maha untuk membawa Maha ke hadapan Mang Tatang. Namun ternyata saat Bola sampai ke kampus, dia melihat Maha yang dibawa oleh para preman. Dan ternyata para preman tersebut adalah gerombolan geng Alexander yang berniat menculik Maha dan banyak wanita lainnya untuk diperjualbelikan ke luar negeri. Di mana di sana bukan hanya Maha, tapi sudah banyak wanita yang telah mereka culik dan disiapkan dalam sebuah bus untuk segera dikirimkan untuk dijual. Namun di tengah-tengah persiapan mereka untuk memberangkatkan bus yang membawa para wanita-wanita tersebut, tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu markas mereka, di mana ternyata itu adalah Bola yang datang untuk membawa Maha karena dia membutuhkan tanda tangan Maha untuk mendapatkan uang 1 crore-nya. Namun jelas anak buah Alex tidak mungkin memberikan Maha kepada Bola, karena jika mereka memberikan orang yang sudah mereka culik dan melepaskannya, itu sama saja artinya mereka telah membocorkan sindikat penculikan mereka. Dan oleh karena Bola menginginkan Maha serta anak buah Alex yang tidak mau melepaskan Maha, gedebukan di antara mereka pun terjadi. Seperti biasanya, Bola mampu melawan semua musuh-musuhnya dengan mudah. Dan dalam pertarungan tersebut, secara tidak sengaja Bola memecahkan kaca bus yang menahan para gadis. Sehingga secara tidak sengaja, Bola menyelamatkan banyak korban dari penculikan dan penjualan gadis. Namun kesalahannya adalah, sebelum pergi, Maha yang malawidang malah terlebih dahulu masuk ke sebuah ruangan dan mengambil sebuah harddisk yang berisi file-file bukti kejahatan dari kelompok Alexander. Dan tanpa Maha sadari, kalau perbuatannya itu terekam oleh kamera komputer di ruangan tersebut. Lalu, setelah mengalahkan musuh-musuhnya, Bola membawa gadis-gadis yang tidak sengaja dia selamatkan untuk pergi dari tempat tersebut. Di malam harinya, orang tua para gadis pun datang dan menjemput putri-putri mereka di rumah Maha. Dan di sana, puluhan orang memuji keberanian Bola dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bola yang telah berani melawan para penjahat untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Di mana hal itu membuat Bola tidak bisa berkata-kata, karena sebenarnya Bola datang adalah untuk membawa Maha demi uang, namun dia malah dianggap sebagai pahlawan. Dia merasa bahwa penjahat berhati busuk seperti dirinya tidak layak dianggap sebagai pahlawan. Namun meski begitu, semua orang tetap menganggap Bola sebagai pahlawan. Dan di dalam hatinya, setelah sekian lama dan berjuta hal jahat yang telah Bola lakukan, Bola merasakan kedamaian dan ketenangan karena telah membantu banyak orang. Anaya. Dan siapa sangka, ketidaksengajaan itu merubah hidup Bola. Karena sejak kejadian tersebut, Bola sudah tidak menginginkan uang 1 crore-nya lagi. Bahkan, dia mendatangi markas Mang Tatang untuk mengambil kembali dokumen-dokumen rumah Ayah Maha. Awalnya, hal itu membuat Mang Tatang marah, sehingga Mang Tatang menyuruh 1 anak buahnya untuk membawa langsung Maha untuk menandatangani berkasnya. Namun, Bola menahan anak buah Mang Tatang, lalu menghajarnya di depan Mang Tatang dan semua anak buahnya, yang membuat mereka semua ketakutan. Dan setelah itu, Bola mengancam Mang Tatang agar tidak pernah mengganggu Maha dan keluarganya, serta rumah mereka lagi. Karena mulai sekarang, Bola akan benar-benar melindungi mereka, ungkap Bola. Dan karena Mang Tatang tahu betul bagaimana beringasnya seorang Bola, dia pun lebih memilih mengalah dan mengiyakan permintaan dari Bola. Lalu, Bola pun pergi dengan membawa dokumen rumah Ayah Maha. Kembali ke markas Alex, di mana di sana
Chotu dan Charles yang baru datang memarahi anak buah mereka karena bisa-bisanya mereka kehilangan para gadis yang telah mereka culik. Dan mereka semakin panik serta marah saat mereka mengetahui bahwa harddisk di ruangan pribadi mereka menghilang. Sehingga mereka pun mengecek kamera di komputer mereka dan menemukan Maha. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kembali harddisknya, Chotu serta Charles dan seluruh anak buahnya mendatangi kediaman Maha, di mana mereka mematikan listrik di rumah Maha, lalu membunuh ibu Maha. Namun untunglah, Maha dan ayahnya berhasil kabur melarikan diri. Namun di saat mereka hampir bisa lari keluar rumah, ayah Maha harus tertembak, sehingga ayah Maha pun mengorbankan dirinya dengan mengunci pintu rumah agar Maha bisa melarikan diri. Sementara dia sendiri harus mati di tangan para penjahat itu. Tak lama setelah kematian ayahnya, kini giliran Maha yang berhasil tertangkap dan setelah menghajar Maha dan mendapatkan harddisknya, Charles dan semua anak buahnya pun pergi. Dan untunglah, tidak lama setelah kejadian itu, Bola yang kebetulan lewat menemukan Maha yang sudah terkulai lemas, sehingga Bola pun segera membawanya ke rumah sakit. Dan alangkah terkejutnya Bola saat di rumah sakit, di mana dia sedang ditanyai tentang identitas pasien oleh petugas rumah sakit, ada seorang perawat yang masih mengenal Bola dan menjelaskan kepada petugas rumah sakit di depan Bola bahwa Bola adalah kakak dari pasien dan sebelumnya pasien pernah membawa Bola ke rumah sakit tersebut serta mendonorkan darahnya saat Bola tertusuk, di mana dengan kejadian itu membuat Bola akhirnya mengetahui bahwa Maha adalah wanita malaikat yang telah menyelamatkan nyawanya, yang membuat Bola menangis menyesali perbuatannya karena dia sudah berbuat jahat kepada Maha dan keluarganya dengan berniat menjual rumah mereka. Kemudian, setelah tindakan operasi yang dilakukan kepada Maha selesai, dokter mendatangi Bola dan mengatakan bahwa karena keterbatasan alat di rumah sakit tersebut, mereka tidak bisa menangani cedera di kepala Maha. Oleh karena itu, dokter menyuruh Bola untuk membawa Maha ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Dan singkat cerita, Bola pun membawa Maha ke rumah sakit yang lebih besar untuk diberikan penanganan. Sementara Bola sendiri, sambil menunggu tindakan kepada Maha selesai, dia pulang terlebih dahulu untuk mengkremasi jenazah orang tua Maha, sambil menangis membayangkan kenangan mereka berdua. Singkat cerita, Maha pun akhirnya telah sadar dari komanya. Namun sayangnya, Maha kehilangan ingatannya dan dia tidak mengingat apapun dan siapapun. Namun saat Maha melihat Bola, tiba-tiba Maha mengingat bahwa Bola adalah orang yang telah membawanya ke rumah sakit, yang membuat Maha menganggap bahwa Bola adalah kakaknya. Sejak saat itu, Bola pun merawat Maha dengan penuh kasih sayang seperti layaknya seorang kakak dan menjadi kakaknya Maha, menjelaskan kepada Maha bahwa orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Maha menganggap dan meyakini bahwa Bola adalah kakak kandungnya. Sejak saat itu, Maha tidak pernah mengenal Bola yang jahat. Yang Maha ketahui hanyalah bahwa Bola adalah Sangkar, kakaknya yang sangat menyayanginya. Layaknya Maha, Bola yang memang hidup sendiri dan tak punya siapapun juga sangat menyayangi Maha dan menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Bagi Bola, Maha adalah segalanya. ఇక నన్నే తన సొంత అన్నయ్య అనుకుంటుంది. కేవలం ప్రేమ చూపించే శంకర్ అన్నయ్యగా ఉండి తనని బాగా చూసుకోవచ్చు. Dan begitulah akhir dari cerita Bola alias Sangkar kepada Lasya. Dan setelah menyelesaikan cerita masa lalunya kepada Lasya, Sangkar menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya Sangkar datang ke Kolkata adalah untuk mencari dan menghabisi para mafia yang telah menyebabkan Maha hilang ingatan. Namun dalam misinya membunuh para mafia dan membongkar perdagangan wanita, Sangkar takut kalau Maha akan sendirian, sehingga Sangkar sangat bahagia saat Srikar adik Lasya jatuh cinta kepada Maha dan ingin menikahi Maha. Karena dengan pernikahan tersebut membuat Maha tidak akan sendirian lagi dan akan ada yang menjaga, sehingga Sangkar akan bisa melakukan misinya dengan lebih leluasa. Karena Sangkar tidak ingin Maha mengetahui siapa Sangkar sebenarnya dan apa misinya.
Oleh karena itu, Sangkar memohon kepada Lasya agar Lasya tidak pernah menggagalkan pernikahan antara Maha dan Srikar tersebut. Dan Lasya yang sudah mengetahui kebenarannya pun mendukung apa yang dilakukan oleh Sangkar dan berjanji tidak akan menghentikan pernikahan Maha dan Srikar. Sementara itu, Alex akhirnya tiba di Kolkata, di mana dia langsung disambut oleh Kang Bagas dan semua prajuritnya, lalu melihat mayat dari kedua adiknya. Setelah itu, Kang Bagas menjelaskan kepada Alex yang sedang marah bahwa satu dari anak buah Charles yang dibantai si pembunuh berhasil selamat. Namun sayangnya, saat ini dia sedang mengalami koma dan sedang diberikan perawatan. Sehingga nanti setelah si anak buah sadar dari komanya, mereka bisa menanyakan tentang si pelaku pembantaian yang terjadi kepada mereka. Lalu setelah menjelaskan semua itu, Kang Bagas dan Alex pun mendatangi tempat di mana si anak buah dirawat. He's coming to conscious. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, si anak buah akhirnya telah sadar. Namun dokter menjelaskan bahwa denyut nadinya menurun, sehingga mungkin si anak buah tidak akan bisa bertahan lama, ungkap si dokter. Mendengar itu, selagi si anak buah masih hidup, Alex menyuruh Kang Bagas untuk segera mencari orang yang bisa melukis sketsa wajah dari si pembunuh, dan menyuruhnya untuk melukis wajah si pembantai berdasarkan keterangan dari si anak buah. Oleh karena itu, dengan mengaku sebagai seorang polisi yang sedang menangani sebuah kasus kejahatan, Kang Bagas pergi ke kampus tempat Maha berkuliah dan menemui Bu Rektor untuk mencari seorang seniman yang bisa melukis sketsa wajah dari si penjahat yang sedang ia cari, ungkap Kang Bagas kepada Bu Rektor. Dan kebetulan sekali, saat Kang Bagas menemui Bu Rektor, Maha juga kebetulan datang menemui Rektor untuk memberikan surat undangan pernikahannya. Sehingga, Bu Rektor pun menugaskan Maha untuk ikut dengan Kang Bagas dan melukis sketsa wajah seorang penjahat yang sedang dicari oleh Kang Bagas. Dan singkat cerita, dengan keterangan dari si anak buah, Maha pun mulai melukis sketsa wajah orang yang dicari oleh Alex. Dan di tengah-tengah proses melukis, Sangkar menelpon Maha untuk memberitahukan Maha bahwa Sangkar sudah di kampus Maha untuk menjemputnya. Namun karena Maha mengatakan bahwa Maha sedang ditugaskan oleh kampusnya untuk melukis sebuah sketsa wajah, Sangkar pun meminta share lokasi kepada Maha agar Sangkar bisa menjemput Maha ke tempat di mana saat ini Maha berada. Dan setelah itu, Maha pun melanjutkan lukisannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Maha pun menyelesaikan lukisannya. Namun alangkah kagetnya Maha saat ia baru menyadari bahwa orang yang ia gambar adalah kakaknya sendiri. Sehingga ketika Alex mengambil lukisannya, Maha berusaha memintanya kembali dengan alasan bahwa Maha salah menggambar dan akan menggambar ulang. Karena orang yang ada di gambar itu adalah kakaknya sendiri. Dan mungkin karena aku sedang memikirkan kakakku, jadi aku salah menggambar dan malah menggambar kakakku, ungkap Maha sambil membawa kembali lukisannya dan menghapusnya. అయ్యో ఇతను చెప్పింది కరెక్ట్ కాదండి ఇది మా అన్నయ్య అయ్యో బ్రదర్. Lalu, Alex pun berpura-pura percaya dengan mendekati Maha dan menenangkannya, lalu mengajaknya untuk duduk terlebih dahulu sambil menunggu Sangkar datang menjemput Maha. Tak lama setelah itu, Sangkar pun datang ke tempat di mana Maha berada. Namun ketika Sangkar menghampiri Maha, tiba-tiba Alex dan anak buahnya menodong Maha dan Sangkar dengan todongan senjata. Sementara Sangkar yang tidak mau ketahuan oleh Maha berpura-pura lugu seolah dia tidak tahu apa-apa. Namun ketika itu, alangkah kagetnya Alex ketika tiba-tiba Kang Bagas menodongkan pistol kepada Alex lalu menyuruh Sangkar untuk segera pergi. Sehingga dengan itu, Sangkar dan Maha pun bisa pergi dengan aman. Dan sambil melangkahkan kakinya untuk pergi, tanpa terlihat oleh Maha, Sangkar mengacung-acungkan telunjuknya kepada Alex dan seluruh anak buahnya sebagai tanda bahwa Sangkar tidak takut kepada mereka semua. Setelah Sangkar dan Maha pergi, Kang Bagas pun menjelaskan alasan mengapa Kang Bagas menodongkan senjata kepada Alex. Semua itu Kang Bagas lakukan adalah karena Sangkar sudah menculik anak dan istri Kang Bagas sebelumnya, lalu mengancam Bagas agar Kang Bagas membantu Sangkar supaya bisa pergi dari tempat Alex. Namun meski begitu, Alex tidak mau memaafkan Kang Bagas dan setelah pergi dari tempat Alex, Sangkar membawa Maha ke tempat di mana Srikar dan keluarganya berada untuk melanjutkan belanja persiapan pernikahan. Dan di sana, Sangkar memberikan Maha kepada Srikar dan keluarganya. Sementara Sangkar mengobrol dengan Lasya untuk menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Namun tak lama kemudian, Alex menelpon Sangkar dan mengatakan bahwa kau baru saja menyelamatkan adikmu di depanku. Oleh karena itu, sekarang aku menculik adikmu di depan hidungmu, ungkap Alex.
Mendengar itu, Sangkar pun segera menyuruh Lasya untuk melihat Maha. Dan ketika Lasya sampai ke tempat di mana Srikar dan keluarganya berada namun Maha tidak ada, Lasya menanyakan kepada Srikar tentang di mana Maha. Lalu Srikar menjawab kalau Maha baru saja pergi karena dipanggil oleh Sangkar. Sehingga dengan itu, Sangkar pun menyimpulkan bahwa Maha pasti telah diculik oleh geng Alex. Oleh karena itu, Sangkar pun bergegas pergi ke tempat Alex. Singkat cerita, Sangkar pun telah sampai di markas Alex. Dan di sana, dengan gelisah dan penuh emosi, Sangkar mencari-cari Maha. Di mana hal itu membuat emosi Sangkar menjadi tidak stabil dan tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga mudah dikalahkan. Lalu, alangkah kagetnya Sangkar ketika Alex menjelaskan tempat Maha berada, di mana ternyata Maha berada di bagasi mobil Sangkar. Lalu, Alex menjelaskan bahwa Sangkar telah membunuh adik-adiknya dan menghancurkan bisnisnya demi Maha. Dan sekarang, Alex akan memulai bisnisnya kembali dengan menjual Maha, ungkap Alex. Kemudian, Alex menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sangkar. Sementara Alex sendiri pergi dengan sebagian anak buahnya dengan membawa Maha. Namun dengan sangat very eject sekali, Sangkar berhasil membunuh semua prajurit Alex, lalu mengejar Alex. Akhirnya Sangkar pun berhasil mengejar Alex. Namun, Sangkar yang tidak ingin keberingasannya diketahui oleh adiknya berpura-pura lugu sehingga membuat dia harus dihajar tak berdaya. Sampai akhirnya, di suatu momen, Alex melempar kepala Maha dengan senjatanya yang membuat kepala Maha menjadi leng-lengan. Namun hal itu justru malah menjadi bumerang untuk Alex. Karena ketika Maha yang kepalanya sudah dibentur oleh senjata Alex dibawa oleh prajurit Alex untuk dijual, tiba-tiba benturan senjata Alex terhadap Maha membuat Maha mengingat masa lalunya kembali, lalu berteriak memanggil nama Sangkar sebagai bola. Dan dengan itu, membuat Sangkar menyadari bahwa Maha sudah kembali mengingat masa lalunya, sehingga membuat Sangkar merasa bahwa dia sudah tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Oleh karena itu, Sangkar pun bangkit dan menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana beringasnya dia. Menghajar semua musuh-musuhnya seperti biasanya dengan sangat mudah, yang membuat Alex melihatnya menjadi sangat kaget. Setelah menghabisi seluruh anak buahnya, Sangkar pun menghajar Alex sang mafia internasional habis-habisan, yang membuat mafia internasional tersebut menjadi tak berdaya dihajar oleh preman kampung. Dan setelah menghajarnya, Sangkar pun membunuh Alex dengan senjata yang diberikan oleh Maha. Dengan tewasnya Alex, seluruh sindikat penculikan gadis sudah resmi musnah. Dan hal itu diumumkan dengan bangga oleh para polisi. Sehingga semua kehidupan kini sudah kembali berjalan normal. Sangkar tetap menjadi kakak Maha yang baik. Dan pernikahan Srikar dengan Maha berjalan dengan lancar dan meriah. Sehingga dengan semua itu, film pun sudah berakhir. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.